Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas tentang pengujian substantif terhadap saldo akun piutang usaha. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelumnya apa sih piutang itu? Mari kita bahas. Piutang merupakan klaim terhadap kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa kepada pihak luar. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Yang pertama, piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang usaha disajikan di neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang. Yang kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih. Yang ketiga, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Yang keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit atau yang terdapat di dalam kartu piutang pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Yang kelima, jika jumlahnya material, piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Diyakinkan dengan cara melakukan rekonsiliasi antara saldo piutang dagang yang dicantumkan di neraca dengan akun piutang dagang dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang ketiga, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang keempat, konfirmasi piutang usaha. Tujuan yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca. Berbagai pengujian yang bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang ketiga, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang keempat, konfirmasi piutang usaha. Tujuan pengujian yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Berbagai pengujian yang bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang kedua, konfirmasi piutang usaha. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dibuktikan dengan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian analitik.
Yang ketiga, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang keempat, konfirmasi piutang usaha. Yang kelima, penilaian terhadap kecukupan akun cadangan kerugian piutang. Yang keenam, pembandingan penyajian piutang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, tujuan pengujian yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Dibuktikan dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana prosedur audit untuk pengujian substantif akun piutang usaha? Mari kita bahas. Prosedur audit untuk pengujian substantif akun piutang usaha. Yang pertama, prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun piutang usaha yang akan diuji lebih lanjut. Seperti pada gambar berikut, di mana A, usut saldo piutang usaha yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Kemudian B, menghitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Kemudian C, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Kemudian D, usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun yang lalu. Kemudian E, usut posting pendebetan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang F, lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Yang kedua, prosedur analitik. Lakukan prosedur analitik. Hitung rasio berikut. Yang pertama, tingkat perputaran piutang usaha, di mana pendapatan penjualan bersih dibandingkan dengan rata piutang usaha. Yang kedua, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar, di mana saldo piutang usaha dibandingkan dengan aktiva lancar. Yang ketiga, rate of return of sales, di mana laba bersih dibandingkan dengan pendapatan penjualan bersih. Yang keempat, rasio kerugian piutang usaha dengan penjualan kredit, di mana kerugian piutang usaha dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Yang kelima, rasio kerugian piutang usaha dengan jumlah piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih, di mana kerugian piutang usaha dibandingkan dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Kemudian yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Periksa sampel transaksi piutang yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha. Prosedur ini dimulai oleh auditor dari buku pembantu piutang usaha. Pengujian dilaksanakan dengan mengambil sampel berikut ini. Yang pertama, sampel akun debitur yang akan diperiksa transaksi mutasinya. Yang kedua, sampel transaksi yang dicatat dalam akun debitur pilihan. Yang pertama, periksa pendebitan akun piutang usaha ke dokumen pendukung faktur penjualan, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah debit akun debitur yang dipilih dalam sampel. Kemudian, melakukan prosedur audit berikut ini. Yang pertama, mengambil dari arsip klien faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya, laporan pengiriman barang, dan order penjualan. Kedua,
memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung faktur penjualan. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam faktur penjualan dan dokumen pendukungnya. Yang keempat, memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun debitur berdasarkan faktur penjualan. Yang kelima, memastikan bahwa semua faktur penjualan yang disampel telah dicatat di sebelah debit akun debitur. Yang kedua, periksa pengkreditan akun piutang usaha ke dokumen pendukung, bukti kas masuk, memo kredit untuk retur dan rabat penjualan atau penghapusan piutang. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah kredit akun debitur yang terpilih dalam sampel, kemudian melakukan prosedur audit sebagai berikut ini. Yang pertama, mengambil dari arsip klien bukti kas masuk dan memo kredit beserta dokumen pendukungnya, surat pemberitahuan dan laporan penerimaan barang. Kedua, memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung bukti kas masuk dan memo kredit. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam bukti kas masuk dan memo kredit dan dokumen pendukungnya. Yang keempat, memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun debitur berdasarkan bukti kas masuk dan memo kredit. Yang kelima, memastikan bahwa semua bukti kas masuk dan memo kredit yang disampel telah dicatat di sebelah kredit akun debitur. Kemudian, prosedur yang keempat, lakukan verifikasi pisah batas transaksi penjualan dan retur penjualan. Dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi penjualan yang termasuk dalam tahun yang diaudit dibanding dengan tahun sebelumnya. Ketidakkonsistenan klien dalam menggunakan tanggal pisah batas dapat mempengaruhi perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap transaksi penjualan, retur penjualan, dan penerimaan kas dari debitur yang terjadi dalam beberapa minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menentukan perlakuan yang tepat terhadap pengakuan pendapatan dan pencatatan transaksi pengurangan piutang usaha. Yang pertama, periksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Auditor memeriksa faktur penjualan dan dokumen pendukung yang dibuat dan dicatat oleh klien dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dengan membandingkan tanggal faktur, tanggal laporan pengiriman barang, dan syarat penjualan yang digunakan. Auditor dapat membuktikan apakah transaksi penjualan dan bertambahnya piutang usaha yang terjadi dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca telah dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. B. Pemeriksaan dokumen yang mendukung berkurangnya piutang usaha dalam seminggu. Untuk membuktikan ketepatan pisah batas transaksi, berkurangnya piutang usaha karena penerimaan kas dari debitur. Terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Auditor memeriksa dokumen bukti kas masuk dan surat pemberitahuan dari debitur yang dipakai sebagai dasar pencatatan di dalam kartu piutang. 5. Lakukan sertifikasi pisah batas atau KAFTO transaksi penerimaan kas. Untuk membuktikan ketepatan pisah batas transaksi penerimaan kas, auditor melakukan observasi terhadap semua kas yang diterima pada hari terakhir tahun yang diaudit untuk membuktikan apakah penerimaan kas tersebut telah dimasukkan ke dalam tas di tangan atau setoran dalam perjalanan dan penerimaan kas dalam tahun berikutnya tidak dimasukkan sebagai penerimaan kas tahun yang diaudit. Auditor melakukan review terhadap dokumentasi
ringkasan transaksi kas harian, kopi bukti setor, rek koran beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca. A. Lakukan observasi apakah semua kas yang diterima pada hari terakhir tahun yang diaudit telah dimasukkan ke dalam kas di tangan atau setoran dalam perjalanan, dan penerimaan kas dalam tahun berikutnya tidak dimasukkan sebagai penerimaan kas tahun yang diaudit. B. Lakukan review terhadap dokumentasi berikut ini: ringkasan transaksi kas harian, kopi di setor, rekening koran bank berapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca. Penguji terhadap saldo akun rinci. 6. Lakukan konfirmasi piutang. A. Tentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. Metode konfirmasi. 1. Konfirmasi positif. Metode konfirmasi di mana auditor meminta jawaban penegasan dari debitur baik dalam hal tidak kesesuaian maupun tidak kesesuaian antara saldo utang debitur menurut catatan akuntansi dengan saldo utang menurut surat konfirmasi. Digunakan bila saldo piutang klien sangat besar dan diduga ada kecurangan. 2. Konfirmasi negatif. Metode konfirmasi di mana auditor meminta jawaban penegasan dari klien hanya jika terhadap ketidaksesuaian saldo piutang antara catatan debitur dengan catatan pada surat konfirmasi. Digunakan bila SPI terhadap piutang dinilai baik dan akun piutang klien berjumlah banyak dengan saldo piutang usaha secara individual kecil. B. Pilih debitur yang akan dikirim surat konfirmasi dan kirimkan konfirmasi. C. Untuk konfirmasi positif yang tidak diperbolehkan jawabannya, laksanakan prosedur alternatif berikut ini. Pemeriksaan dokumen yang mendukung pencatatan. Pemeriksaan dokumen yang mendukung pencatatan penerimaan kas dari debitur yang terjadi setelah tanggal neraca. Pemeriksaan dokumen yang mendukung penerbitan dan pengkreditan akun piutang usaha kepada debitur yang bersangkutan. 7. Lakukan evaluasi terhadap kecakapan akun cadangan kerugian piutang usaha yang dibentuk klien. Ditempuh auditor untuk mendedikasikan penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Nilai piutang usaha dihitung dengan formula piutang usaha bruto dikurangi JKP sama dengan piutang usaha bersih. A. Lakukan voting dan cost voting daftar saldo piutang dan cocokkan jumlahnya dengan akun piutang usaha dalam buku besar. Lakukan pengujian penentuan umur piutang usaha yang dibuat oleh klien. Auditor biasanya melakukan sertifikasi penilaian piutang usaha dengan pertama kali melakukan penghitungan kembali jumlah cadangan kerugian piutang usaha dengan menggunakan prosedur yang sama dengan yang digunakan oleh klien. Selanjutnya, menghitung rasio tingkat berputaran piutang dan jumlah hari pengumpulan piutang usaha. C. Bandingkan cadangan kerugian piutang usaha yang tercantum di neraca tahun yang diaudit dengan cadangan tersebut yang tercantum di neraca tahun sebelumnya. Untuk menilai cukup tidaknya JKP dicantumkan klien di neraca, auditor membandingkan JKP yang dibentuk klien di neraca sekarang dengan yang dibentuk di neraca tahun sebelumnya. D. Pemeriksaan catatan kredit untuk debitur yang utangnya telah kadaluarsa. Dari daftar umur piutang, auditor dapat memperoleh informasi nama debitur yang piutang kepadanya telah lama kadaluarsa. Dari informasi ini kemudian auditor memeriksa catatan kredit dan arsip korespondensi dengan debitur yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kemungkinan dapat ditagih atau tidaknya piutang tersebut. Sertifikasi penyajian dan pengungkapan. 8. Bandingkan penyajian piutang usaha di neraca dengan PSAK. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dengan PSAK. A. Periksa klasifikasi piutang usaha ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Piutang tipe tertentu tidak dapat dimasukkan dalam kelompok aktiva
lancar seperti piutang kepada manajer perusahaan, direksi, dan perusahaan afiliasi yang laporan keuangannya tidak dapat dikonsolidasikan. Menurut PSAK, piutang tersebut harus disajikan terpisah dari piutang usaha dan disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. B. Periksa jawaban konfirmasi bank untuk mengetahui apakah piutang usaha yang tercantum di neraca merupakan aktiva milik klien. Jawaban konfirmasi dari bank dipakai auditor untuk dinilai apakah pengungkapan terhadap piutang yang dibuat klien di dalam laporan keuangannya telah memadai. Pengungkapan mengenai piutang yang digadaikan kepada bank sebagai jaminan utang klien merupakan hal penting dalam penyajian piutang usaha di neraca. Begitu juga pengungkapan mengenai adanya utang bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih perlu dibuat oleh klien di dalam neracanya. C. Periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha di neraca. Piutang non-usaha merupakan piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar. Misalnya, piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, dan lain-lain. D. Periksa kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk piutang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, dan anjak piutang. Menurut PSAK, transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang yang digadaikan harus diungkapkan secara memadai di neraca. E. Periksa surat representasi klien mengenai piutang sesudah tanggal neraca untuk menentukan ketepatan pisah batas. Surat representasi digunakan oleh auditor untuk menyadarkan klien bahwa tanggung jawab atas kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan berada di tangan klien, bukan di tangan auditor. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen dan semoga bermanfaat.